Yes. yang legal, dilegalkan dan disahkan, itu secara hukum adalah sah. Sah. Makanya ndak usah ribut-ribut masalah ijazah. Haleluya. Bagaimana Thomas? Ya Pak Daud. Ya itu saya nggak tahu gimana kok bisa sampai satu pakai data yang ada di media sosial, yang satu Pak. Ini Thomas, ini pengalaman hidup saya. Ya Pak Daud. Kita tidak usah sampai level presiden. Betul. Untuk level menjadi pengawal presiden, itu seleksinya itu ketat. Dan harus dilihat dedikasi, riwayat hidup, setelah itu pengalaman, dan bidang, dan minimal di atas rata-rata. Yes. Misalnya dari pasukan khusus. Betul. Pasukan khusus pun nanti ada yang anti teror, betul, atau yang perang hutan, ya, atau perang pertempuran jarak dekat. Itu semua ada namanya. Ada ahlinya. Nah, yang khusus hutan siapa, pasukan mana? Ya. Nanti dipilih itu Thomas. Yang ahli di anti teror, pertempuran jarak dekat, yang ahli, yang pengalaman dan teruji di medan pertempuran. Ya. Dan biasanya adalah dipilih dari baik semua yang terbaik. Yes. Itu baru level pengawal. Baru level pengawal Pak Daud ya? Belum level presiden. Belum level presiden. Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu kan disahkan negara. Betul. Ada undang-undangnya. Betul. Sebagai kepala negara. Jadi pasti semua sudah ada tahap demi tahap. Betul. Tidak semudah itu. Betul. Nah, dan itu disahkan negara. Betul. Dan dilantik di DPR MPR. Betul. Dan presiden terpilih. Nah, biasanya yang ribut-ribut itu untuk cari perhatian, dan ya kurang kerjaan aja. Padahal kan Jokowi dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, terus jadi presiden kan, sudah melewati dari tahap yang paling kecil kan Pak Daud. Seharusnya sudah seleksi, nggak mungkin salah kan kalau memang itu seandainya palsu. Kita tidak usah bicara level presiden. Ya. Level pengawal aja untuk ngawal presiden, seleksinya itu luar biasa. Ketat ya Pak Daud. Apalagi tingkat ajudan. Ya. Karena ajudan itu yang merapat, terdekat, melekat, ya, dan tameng hidup. Ya. Nah, ajudan itu seleksinya lebih ketat lagi, Thomas. Waduh. Iya. Itu baru level ajudan loh. Ajudan ya. Apalagi presiden, kepala negara. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hah? Luar biasa. Karena kan saya kan pernah diseleksi Thomas. Gitu ya. Jadi saya tahu. Daud pakai juga ijazah. Hah? Pakai juga ijazah. Pakai ijazah. Saya bukan ijazah. Kalau saya terus terang hanya ijazahnya setingkat SMA. SMA, ya. Nah, sekolah Alkitab ya. Ya. Tetapi di dalam tes itu kan nanti ada banyak sekali, Thomas. Ya. Namanya prinsip, ideologi, setelah itu latar belakang, baru skill, kemampuan. Ya. Dan kemampuan itu lebih susah, Thomas. Ya. Harus di atas manusia rata-rata. Wow. Makanya yang kepilih itu Thomas, untuk level pengawal, ajudan, itu pasti dipilih baik dari yang terbaik. Betul. Best of the best. Best of the best, ya. Apalagi presiden, Thomas. Ya. Itu seleksi lebih ketat secara hukum,
Ya, jadi tidak mudah, Thomas. Betul. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Kalau saya puji Tuhan, Thomas, satu-satunya sipil yang dipilih di era Pak SBY, sipil, Thomas. Yes. Di antara pasukan elitnya elit. Anda orang sipil ya? Nah, orang biasa aja. Nah, dan di situ ada tahap demi tahap. Kemampuannya apa, spesifiknya apa, keahliannya apa di bidangnya. Tidak mudah, Thomas. Tidak mudah ya, Pak Daud. Saya sendiri pun masuk situ bukan karena saya, tapi anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dahsyat. Tahu enggak dulu salah satu ujian tesnya apa? Apa, Pak Daud? Waktu itu ada yang mengirim santet. Saya doa demi nama Yesus, langsung paku berhenti di udara. Kelihatan, Pak? Visual Kelihatan. Berhenti di udara sampai setengah jam. Gitu, Pak? Melayang gitu, Pak? Iya. Berhenti gini. Wow. Itu namanya tes kemampuan. Berarti yang nyantet disuruh ya, Pak ya? Saat ditanya siapa penyantetnya, harus tahu alamat, lokasi, posisi. Pak Daud tahu? Tahu semua. Wih, berarti ini Pak Daud dites, seseorang ini kirimnya disuruh kirim Pak Daud ya? Suruh kirim ke Pak Daud itu ya? Yang jelas itu tidak tahu, tapi salah satu tesnya dahsyat ya. Kalau hanya rata-rata nggak bisa, Thomas. Yes. Wow. Harus di atas rata-rata, Thomas. Itu Pak Daud bisa tahu nama orangnya, alamat secara audible atau visual, Pak Daud? Lihat langsung. Lihat langsung. Langsung dilacak bisa. Waktu itu ajudan dari Amomed Wibowo, saksinya, itu namanya Ubay, sekarang jadi ngawal dokter Terawan. Keren. Semua itu pasti diuji tahap demi tahap, best of the best. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Itu baru level apa, Thomas? Level ajudan. Pengawal, ajudan. Karena ya, ring dekat yang bersentuhan langsung, merapat dan membantu presiden, jenderal, yaitu ibaratnya orang kepercayaan. Ya. Itu aja seleksinya ketat, Thomas. Ketat ya. Jadi harus terpilih best of the best. Nah, saya puji Tuhan, saya bisa masuk ke situ dan ya, diakui. Karena dia Pak ya, tes kemampuan yang santet ya. Ya masih ada tes-tes lainnya, Thomas. Tidak hanya itu, tes kesetiaan, loyalty, dan ideologi. Wow. Dahsyat, Pak Daud. Kalau sudah lolos ke situ, itu berarti sudah disaring dari baik, dari yang terbaik. Yes. Gimana, Thomas? Luar biasa. Baik dari skill, bidang, ideologi, kesetiaan, loyalty, totality. Yes. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Luar biasa. Jadi itulah namanya level untuk pengawal, apalagi kepala negara tuh. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Sangat memberkati, Pak Daud. Ya. Gimana? Iya, luar biasa, Pak Daud. Saya
hari ini sedang melihat di Pontianak Pak, gereja kita yang di Huddersfield Pontianak terbakar Pak. Tidak apa-apa, nanti dibangun lagi. Kan di sini banyak kayu. Haleluya. Tapi Tuhan tolong Pak, jadi tidak sampai habis Pak, hanya luar saja. Luar biasa Thomas, tapi saya senang sekali dalam hidup saya. Saya diberkati Thomas 10 juta. Aduh, sudah. Haleluya. Pak Daud, ini kan sekarang lagi ada kabar-kabar lagi tentang vaksin Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Kalau di Indonesia, ini pandangan saya. Pandangan Pak Daud ya. Pribadi. Ya. Saya kalau di antara dokter untuk urusan vaksin, saya lebih percaya produk Indonesia. Karena saya cinta Indonesia, negara saya. Jadi saya kalau vaksin atau apapun, saya lebih suka produk dan lebih nyaman produk Indonesia. Vaksin model luar negeri hebat kayak apapun, terserah. Tapi saya tetap Indonesia. Termasuk vaksin yang dimasukkan ke saya, itu kan bukan produk luar negeri. Indonesia. Produk putra terbaik Indonesia. Dr. Terawan. Dr. Terawan, Letnan Jenderal. Dan saya masuk ke jadi sukarelawan. Jadi kalau saya mau jujur, saya lebih percaya, lebih yakin produk Indonesia. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Pandangan saya itu Thomas. Kan dikatakan cintailah produk-produk Indonesia. Ingat Thomas? Ya Pak Daud. Bulan depan kita masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Nanti laporannya kuartal kedua, saya itu kuartal ketiga. Wow. Tapi yang jelas resesi ekonomi ini hanya terasa di Jakarta dan kota-kota besar. Tapi kalau yang di Pontianak, Medan, Sulawesi, Makassar, Manado, semua termasuk Ambon, Maluku, aman-aman aja. Solo lebih aman. Solo, Boyolali, Sidoarjo aman-aman aja. Hidup ini kan dinikmati dan disyukuri. Betul. Siap. Gimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa ini gimana Thomas? Pak Daud memberikan banyak pengetahuan umum sehingga jemaat bisa. Lampung aman. Lampung aman. Karena apa? Hasil buminya dan alamnya. Karena di sana kan ada tebu, ada perkebunan. Yes. Bandung kotanya hanya berdoa. Bandung baik berdoa. Kalau yang pinggir-pinggir kota aman-aman aja. Aman-aman saja. Kabuang lebih aman lagi. Karena kan di sana kan sumber daya alamnya. Iya. Surabaya dalam kota berdoa. Pinggir kota aman-aman aja. Balikpapan, Malang aman semua, Thomas. Malang enak Pak sotonya, Pak. Iya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Hah? Luar biasa. Iya, semua dinikmati. Gimana pandangan saya ke depan, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Sangat memberkati, menambah pengetahuan baru. Jadi, ada 3
wapres terkuat ya, di masa depan. AHY, AHY. kedua Gibran, ketiga dan Puan Maharani. Puan Maharani. Menurut, Itu untuk 2029, 2034. Menurut analisa Pak Daud Tony, kira-kira Pak Daud nebak-nebak saja, siapa yang menang Pak antara 3 hari ini Pak? 3 ini. Nah, nebak-nebak aja Pak. Kita main. Saya tidak ada komentar. Saya pikir Pak Daud sudah mau jawab, ternyata tidak ada komentar. Karena saya kan pengawalnya almarhum Ibu Ani. Berarti kan ada namanya hubungan batin. Jadi tidak netral. Ya. Jadi Pak Daud sebenarnya menebaknya harus membela yang pertama gitu Pak. Jadi saya tidak bisa menebak karena ada hubungan batin kan. Jadi susah. Tapi menurut Pak Daud Tony, analisa kira-kira yang pertama bisa menang nggak? Tenang aja teman. Belum waktunya Pak Daud ya. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Yang jelas wapresnya calon kuatnya 3 itu. AHY, Gibran, dan yang ketiga Puan Maharani. Dan 3-tiganya sama-sama kuat. Anak bangsa yang hebat. Sama-sama apa? Hebat, sama-sama kuat. Pertama, AHY anak Pak SBY. Ya. Figur SBY itu punya pengaruh. Dan AHY dari militer, dan AHY sudah punya pengalaman di kementerian dan untuk tata negara. Nah, kedua, Mas Gibran itu juga sudah teruji, wali kota Solo, wapres, dan anak Bapak Jokowi. Figurnya juga kuat. Sama-sama kuat, baik Pak SBY di eranya, demikian Pak Jokowi di eranya. Ketiga, partai terkuat di Indonesia yang diakui, yaitu PDIP, Ibu Mega. Nah, Mbak Puan Maharani. Jadi 3 ini kan wapres terkuat. Karena semua ada bobot, ada bibit, ada skill, ada ideologi, dan kemampuan. Gimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Yang jelas, Thomas bukan sampai mati pun tidak bisa jadi wapres. Betul. Jadi gembala sidang saja Pak. Betul Thomas? Betul. Nah, gimana analisa politik saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati. Saya kan bicara ini karena ada dasarnya, Thomas. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Karena partai itu ada jaringan. Betul. Makanya saya merasa Bapak Jokowi pasti berpikir, nah, untuk ke depan, untuk partai. Nah, karena partai itu penting, Thomas. Betul. Karena bicara jaringan, perusahaan itu sel, nah setelah itu suara, manajemen, dan setelah itu grassroots. Gimana, Thomas? Luar biasa. Saya punya pandangan gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Oke.